Di sebuah kota kecil yang panas oleh aroma kekuasaan dan arogansi, seorang wanita tangguh anggota TNI, bernama Serdarani menjadi korban dari tindakan brutal sekelompok ormas pemuda Pancasila. Hanya karena menegur sopan saat mereka memblokade jalan untuk konvoi liar, motor dinas milik Serdarani dibakar tepat di depan matanya. Kerumunan tertawa, kamera merekam, tapi tidak ada yang berani menolong. Namun apa yang terjadi kemudian jauh dari dugaan. Serdarani tidak membalas dengan kekerasan, melainkan dengan langkah yang membuat semua pihak tercekat dan menangis. Ternyata, di balik seragam lorengnya, ia menyimpan luka lama, tekad kuat, dan koneksi tak terduga dengan sosok penting yang sangat disegani, yang akhirnya turun langsung menangani kasus ini. Peristiwa ini menjadi viral, memecah opini publik, dan membuka tabir kelam tentang siapa sebenarnya ormas itu, siapa pelindung di belakang mereka, dan siapa sebenarnya Serdarani. Balasan yang datang bukan hanya membuat pelaku menyesal seumur hidup, tapi juga menyadarkan banyak orang tentang arti kehormatan dan keberanian sejati. Udara siang itu terasa panas membakar kulit. Di salah satu sudut kota kecil di Jawa Timur, jalan utama mendadak macet total. Puluhan pria berbaju oranye hitam dengan emblem besar bertuliskan Pemuda Pancasila memenuhi ruas jalan. Mereka tertawa keras, mengibarkan bendera, dan membunyikan knalpot bising. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara sirine kecil dari motor dinas terdengar berusaha menembus kerumunan. Serdarani, wanita berseragam loreng, turun dari motornya dengan tenang. Tubuhnya tegap, wajahnya serius, dan suaranya tetap sopan saat berkata, "Maaf, mohon beri jalan. Saya sedang dalam tugas dinas." Beberapa anggota ormas menoleh. Ada yang tertawa meremehkan, ada pula yang melirik sinis. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan rambut dicat pirang, maju dan berkata, "Tugas dinas? Di sini kami yang atur jalan. Kamu perempuan, tahu dirilah." Serdarani menahan diri. Ia tidak ingin memicu keributan. Tapi sikap arogan itu makin menjadi. Salah satu dari mereka tiba-tiba menendang motor dinasnya hingga terjatuh. Tangki motornya bocor, bahan bakar mengalir ke aspal. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun, beberapa merekam dengan ponsel. Suara riuh makin memanas. Si pirang itu mengambil korek api dari sakunya dan melemparnya ke arah genangan bensin. Wush! Api langsung membesar, melalap motor dinas milik Serdarani. Beberapa anggota ormas bertepuk tangan sambil tertawa puas. Asap hitam membumbung tinggi. Di balik asap itu, Serdarani berdiri mematung. Matanya tak berkedip memandang api yang menghabiskan motor yang selama ini ia rawat sendiri. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak juga air mata. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang sunyi tapi dalam. Sebuah luka yang tidak terlihat namun, membakar jauh lebih panas dari api yang melahap motornya. Tiba-tiba dari kejauhan, suara mobil patroli terdengar, tapi tak satu pun dari ormas itu bergeming. Mereka seolah kebal hukum, merasa tidak tersentuh. Serdarani memandang mereka satu persatu. Ia mengenali wajah mereka. Ia hafal siapa yang menendang motornya. Ia tahu siapa yang melempar korek api. Dan ia tahu, ini belum selesai. Malam turun perlahan di kota itu, membawa udara yang lebih dingin, namun tak cukup untuk meredam bara yang kini menyala di dada Serdarani. Di asrama militer, ia duduk di bangku panjang dekat taman kecil, menatap langit gelap tanpa bintang. Di tangannya, sebuah foto motor dinasnya sebelum terbakar. Tangannya gemetar sedikit, namun wajahnya tetap tenang. "Rani, kau tidak apa-apa?" Suara lembut Letnan Sari memecah kesunyian. Serdarani menoleh pelan dan mengangguk. "Saya baik, Bu. Tidak satu pun dari mereka menyentuh saya secara fisik." Letnan Sari mendekat, duduk di sampingnya. "Tapi mereka membakar harga dirimu. Itu lebih dari sekadar motor." Rani terdiam. Ia tahu benar maksud kalimat itu. Di dunia militer, kehormatan bukan hanya soal lencana atau pangkat, tapi tentang prinsip. Tentang bagaimana seseorang berdiri saat diinjak. "Apakah saya boleh tahu siapa mereka?" tanya Letnan Sari hati-hati. Rani menarik napas panjang. "Saya sudah catat semua plat nomor mereka, termasuk wajah-wajahnya. Tapi bukan itu yang membuat saya terpukul, Bu." "Lalu apa?" Mereka tertawa, seolah tidak takut apapun.
Seolah kami ini tidak berarti. Seolah negara ini milik mereka. Letnan Sari menatap langit sejenak lalu berkata lirih, "Rani, kamu tahu, tidak semua pertempuran dimenangkan dengan senjata. Tapi ingat, setiap tindakan punya akibat." Rani mengangguk. Matanya kembali ke langit. Tapi dalam benaknya, satu nama muncul. Nama yang dulu ia simpan rapat. Seseorang yang dulu berkata, "Jika dunia menghina kehormatanmu, jangan biarkan tanganmu yang bicara. Tapi biarkan dunia menyaksikan kehormatan itu membalas dengan cara yang paling tenang, namun paling menusuk." Esok harinya, suasana di jalan utama kota berubah. Spanduk ormas sudah dicopot. Beberapa pos mereka ditinggalkan kosong. Isu beredar bahwa kejadian pembakaran motor dinas viral di media sosial, tapi anehnya video aslinya menghilang. Hanya potongan-potongan kecil yang beredar. Komentar masyarakat terbelah. Ada yang menyalahkan ormas, tapi tak sedikit pula yang membela mereka. Namun ada satu hal yang pasti. Sebuah mobil berplat hitam dengan bendera kecil di bagian depan masuk ke markas batalion tempat Serdar Rani bertugas. Dari dalamnya turun seorang pria parubaya berseragam lengkap, dengan mata tajam dan senyum yang tak pernah terbuka. Semua prajurit berdiri tegak dan memberi hormat. Letnan Kolonel Prabowo, komandan khusus yang jarang sekali turun ke lapangan, berjalan pelan ke arah ruang komando. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah saat beliau berhenti sejenak dan berkata, "Mana Serdar Rani? Saya ingin bicara empat mata." Ruang komando sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya detak jam di dinding dan suara napas yang terdengar. Serdar Rani berdiri tegap di hadapan Letkol Prabowo. Pria itu menatapnya dalam-dalam, tanpa ekspresi. Sejenak ia hanya diam, seolah sedang menilai sesuatu yang tak tampak oleh mata biasa. "Kamu tahu kenapa saya datang ke sini langsung?" tanyanya pelan tapi tegas. Serdar Rani menjawab mantap, "Karena laporan saya, Komandan." Letkol Prabowo mengangguk pelan. "Bukan hanya laporanmu. Tapi karena kau anak dari orang yang pernah menyelamatkan saya, 20 tahun lalu di Aceh." Wajah Rani sedikit berubah. Matanya melebar. "Ayah saya, almarhum Serka Hashim." "Ya." Letkol Prabowo memutar kursinya dan duduk perlahan. "Saya tak akan lupakan jasanya. Dan saat saya dengar apa yang terjadi padamu, saya tidak bisa duduk diam." Rani mencoba menahan gejolak emosinya. Ia tak pernah menyangka bahwa ayahnya masih meninggalkan jejak kuat di tubuh militer. Tapi bukan hanya itu yang membuat hatinya tergetar, melainkan fakta bahwa kini, situasinya jauh lebih rumit dari sekadar insiden pembakaran motor. Letkol Prabowo membuka map besar dari tas kulitnya. Di dalamnya ada peta lokasi pos Ormas Pemuda Pancasila yang tersebar di 5 titik strategis di kota. Di beberapa titik, ada coretan merah melingkar. "Mereka bukan sekadar ormas," ucapnya lirih. "Mereka sudah lama kami pantau. Ada jalur pendanaan mencurigakan, dugaan pemerasan berkedok pengamanan proyek, dan yang paling parah, keterlibatan dalam peredaran barang terlarang." Rani mendekat. "Tapi kenapa tak langsung ditindak?" Prabowo menatapnya dalam. "Karena mereka punya pelindung di atas sana. Dan jika kita bergerak tanpa bukti kuat, mereka akan memutarbalikkan opini publik, membuat kita seolah menindas rakyat." Rani mengepalkan tangannya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Komandan?" Letkol Prabowo tersenyum tipis. "Kamu akan tetap jadi dirimu. Tapi mulai sekarang, kamu tidak sendiri. Saya akan siapkan orang-orang kepercayaan saya. Kita akan pukul mereka dari dalam. Tapi caramu harus tetap bersih. Jangan terpancing emosi. Kita buat mereka buka kedoknya sendiri." Suasana ruang itu berubah jadi penuh ketegangan. Sebuah operasi rahasia tengah disusun. Tapi ini bukan operasi biasa. Ini adalah pertarungan antara kehormatan dan arogansi, antara keberanian seorang wanita prajurit dan kekuatan gelap yang merasa kebal hukum. Letkol Prabowo berdiri dan mengulurkan tangannya. "Bersiaplah, Serdar Rani. Pertarunganmu baru saja dimulai." Rani menerima jabatan tangan itu. Dingin, kuat, dan penuh makna. Di luar ruangan, mata-mata dari ormas sudah mulai mencium gerak aneh dari markas militer. Tapi mereka belum tahu bahwa langkah mereka sedang diawasi. Dan dalam senyap,
Ada seorang prajurit wanita yang tengah merancang sesuatu yang akan mengguncang keangkuhan mereka dari akar. Hari-hari berikutnya, Serdarani menjalani tugas seperti biasa. Senyum ramah ia lemparkan kepada rekan-rekannya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik sorot matanya yang tenang, ada badai yang mulai tumbuh. Ia telah menerima sinyal operasi dari Letkol Prabowo, kode dalam bentuk pesan singkat dari nomor tak dikenal. Langit mendung, siapkan pelindung. Mata-mata sudah dekat. Rani tahu, waktunya telah tiba. Ia mulai mendekati warga sipil di sekitar wilayah kekuasaan ormas. Bukan sebagai tentara, tapi sebagai relawan yang berpura-pura ikut program pembinaan masyarakat. Ia mencatat gerak-gerik, mendengar keluhan, dan diam-diam merekam percakapan warga yang mengaku kerap dimintai uang keamanan oleh oknum berseragam ormas. Salah satu informan yang ia temui adalah Pak Suyono, pemilik bengkel tua di dekat terminal. Mereka datang tiap Jumat. Minta 50.000. Katanya untuk keamanan. Kalau saya tak kasih, mereka buang oli bekas ke selokan depan bengkel. Rani mengangguk pelan. Ia tak bisa langsung bertindak. Tapi setiap nama, waktu, dan lokasi, ia masukkan ke dalam laporan rahasia yang langsung dikirim ke server pribadi milik Letkol Prabowo. Namun malam itu, langkah Rani hampir terbaca. Ia baru saja keluar dari sebuah kios rokok yang dijadikan tempat mengumpulkan keterangan, saat dua pria berjaket hitam mengikuti dari belakang. Rani langsung menyadari, tapi tetap berjalan seperti biasa. Ketika sampai di gang sempit, suara langkah mereka semakin dekat dan saat Rani berbelok, sebuah tangan kasar mencoba meraih bahunya. Namun mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Dalam satu gerakan cepat, Rani menarik tangan salah satu pria itu, memutar sendinya, dan menghentakkan tubuhnya ke tembok. Yang satunya lagi mencoba melawan, tapi hanya butuh 3 detik bagi Rani untuk menjatuhkannya ke tanah. Kedua pria itu meringis kesakitan. "Apa tujuan kalian mengikuti saya?" tanya Rani dingin. Mereka tak menjawab. Tapi salah satu dari mereka tersenyum sinis dan berkata, "Kamu kira kamu bisa main sendiri, Neng Tentara? Kami tahu siapa kamu. Dan kamu harus tahu, yang kamu hadapi bukan preman jalanan." Rani mendekat, menatap lurus ke mata pria itu. "Kalau kamu tahu siapa aku, maka kau juga tahu bahwa aku tidak akan mundur." Malam itu, dua pria itu dilepaskan. Bukan karena Rani takut, tapi karena ia ingin pesan tersebar. Bahwa ia tahu mereka mengawasi, dan ia tidak gentar. Di tempat lain, Letkol Prabowo menerima laporan lengkap dari Rani. Tangannya mengetik cepat, lalu menghubungi seseorang. Aktifkan unit bayangan. Target, pos utama mereka di Pasar Lama. Pastikan tak ada suara. Operasi dimulai malam Jumat. Sementara itu, ormas mulai gusar. Mereka tak tahu siapa yang membocorkan gerakan mereka. Tapi yang mereka tahu, sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang tak bisa mereka lawan hanya dengan kekerasan dan gertakan. Dan malam Jumat semakin dekat. Langit di atas kota tampak kelabu. Awan tebal menggantung tanpa angin. Malam itu, keheningan terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan langit. Atau mungkin bumi sedang bersiap menyaksikan kebenaran terungkap. Di sudut kota, tepat di kompleks Pasar Lama, markas utama Ormas Pemuda Pancasila berdiri megah. Bangunan tua 2 lantai itu dulunya adalah gudang, tapi kini telah diubah jadi pos komando mereka. Di dalamnya, puluhan pria berseragam loreng oranye hitam tampak santai, tertawa, merokok, dan sesekali bermain judi kecil-kecilan. Tak ada yang menyadari bahwa malam itu adalah awal dari kejatuhan mereka. Jam menunjukkan pukul 1.12 dini hari, ketika 6 motor trail hitam tanpa pelat memasuki gang belakang pasar. Mereka tak menyalakan lampu, dan suara mesin nyaris tak terdengar. Di antara para penunggangnya, ada Serdarani, mengenakan jaket hitam biasa dengan helm full face yang menyembunyikan wajahnya. Ia memberi isyarat tangan. Semua bergerak cepat. Di dalam markas, salah satu pimpinan ormas, pria tambun dengan bekas luka di pipinya, sedang memeriksa tumpukan uang hasil pungli dari 3 lokasi hari itu. "Besok kita samperin kios sayur yang belum bayar. Kasih pelajaran dikit," ucapnya sambil tertawa pendek. Namun tawanya terhenti saat suara keras terdengar dari belakang bangunan. Brak! Pintu belakang didobrak. Lampu-lampu padam.
Suara-suara teriakan menggema. Semua tangan di atas kepala. Jangan bergerak. Tapi tentu mereka melawan. Beberapa pria ormas langsung mengambil senjata tajam, yang lain meraih senapan angin modifikasi. Namun mereka tak siap menghadapi unit bayangan Letkol Prabowo. Pasukan hitam itu menyerbu dalam formasi sempurna. Tak ada peluru, hanya senjata setrum, belati, dan tongkat besi ringan. Dalam hitungan menit, belasan anggota ormas tersungkur tak sadarkan diri. Serdarani masuk terakhir. Matanya menatap tajam ke arah pimpinan ormas yang terpojok di balik meja. Pria itu mengangkat tangannya, ketakutan. "Kamu, tentara wanita itu?" Rani menghampiri perlahan. "Kamu bakar motorku. Sekarang aku bakar kesombonganmu." Ia meraih botol berisi cairan asam asetat dari dalam tasnya, dan melemparkannya ke tumpukan uang di meja. Api kecil langsung menyala. Dalam sekejap, uang haram yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun terbakar menjadi abu. Tangis ketakutan pecah di ruangan itu. Beberapa anggota ormas yang selamat hanya bisa pasrah, terduduk lesu sambil diborgol. Tak ada yang berani melawan. Letkol Prabowo datang tak lama kemudian, menyaksikan hasil operasi diam-diam itu. Ia mengangguk pada Rani, yang hanya menunduk pelan. Namun misi belum selesai. Dari penyergapan malam itu, ditemukan satu berkas yang membuat darah Rani berdesir dingin. Berkas itu berisi daftar nama dan foto beberapa aparat yang ternyata menjadi backing ormas. Salah satunya adalah seorang perwira tinggi di kesatuan militer sendiri. Dan itu berarti, pengkhianatan bukan hanya di luar. Itu ada di dalam. Pagi harinya, kabar penggerebekan pasar lama menyebar seperti api. Media lokal tidak mendapat akses. Tapi warga mulai bercerita dari mulut ke mulut. Ormas itu dibabat habis semalam. Nggak ada yang berani mendekat. Katanya kayak hantu-hantu tentara yang datang. Namun bagi Rani, perang baru saja dimulai. Di dalam berkas yang disita, terdapat kode operasi, aliran dana, serta nama-nama dari oknum aparat yang selama ini melindungi ormas. Di antara nama-nama itu, satu nama membuat darahnya mendidih. Mayor H, atasan di markas terdekat yang selama ini dikenal ramah dan suka bercanda. Letkol Prabowo memanggil Rani ke ruang rapat rahasia. Di hadapan layar monitor, ia menjelaskan rencana terakhir. Mayor H bukan hanya backing, tapi dalang. Ia yang melatih sebagian anggota ormas agar taktis dan bisa menghindari deteksi militer. Ia juga yang menyuplai senjata dan dokumen palsu. Ini sudah masuk ke level makar tersembunyi. Rani mengepalkan tangan. Semua kejadian mulai jelas. Penyerangan terhadap dirinya, pembakaran motornya, bahkan peringatan lewat dua pria misterius malam itu, semuanya bagian dari jaringan besar yang tak ia duga. Jadi ini bukan lagi soal ormas, ucap Rani lirih. Ini soal pembersihan di dalam tubuh sendiri. Prabowo mengangguk. Tepat. Tapi kita tidak bisa sembarang bergerak. Mayor H punya orang di berbagai lini. Kita akan buat dia bergerak dulu. Hari-hari berikutnya, Rani kembali menyamar. Kali ini bukan sebagai warga biasa, tapi sebagai korban ormas yang mulai berani bicara ke publik lewat akun anonim di media sosial. Cerita-cerita yang ia unggah membuat gaduh dunia maya. Warga yang selama ini dia mulai angkat suara. Satu persatu, lapisan pelindung Mayor H mulai retak. Dan saat informasi palsu sengaja ditebar oleh Prabowo lewat jalur bocor, Mayor H akhirnya bergerak. Ia memerintahkan salah satu agen bayangan ormas yang belum tertangkap untuk melenyapkan sumber informasi. Namun jebakan sudah dipasang. Di parkiran bawah tanah sebuah gedung tua, pria bertopeng datang untuk melenyapkan korban itu. Namun yang ia temui bukanlah warga biasa. Itu adalah Rani, lengkap dengan pistol stun dan mikrofon perekam di dadanya. "Berakhir sudah," ucap Rani dingin. Dalam sekejap, pria itu dilumpuhkan. Tak lama, seluruh percakapan dan perintah yang direkam langsung dikirim ke Letkol Prabowo. Malam itu, Mayor H ditangkap secara diam-diam. Tidak lewat upacara atau media, tapi melalui operasi khusus yang dilakukan seperti bayangan. Hening, cepat, dan tak menyisakan jejak untuk publik. Rani berdiri dari jauh, menyaksikan mobil hitam tanpa pelat yang membawa Mayor H menjauh dari markas. Letkol Prabowo menghampiri. "Kamu sudah menjalankan tugas dengan sangat baik,"
Rani. Tapi ingat, perang seperti ini tak pernah benar-benar selesai. Selalu akan ada wajah baru dari kejahatan lama. Rani mengangguk pelan. Tapi malam itu, saya bukan hanya menuntaskan misi. Saya membalas luka. Bukan karena dendam. Tapi karena tangis rakyat yang tak terdengar selama ini. Angin dini hari menyapu wajahnya. Dan dari jauh, suara azan subuh mulai terdengar. Langit yang semula gelap mulai merekah pelan. Sebuah fajar dari perlawanan yang sunyi.